Oke teman-teman, lanjut lagi di acara curcol pelatih TCT Group. Sekarang lanjut ke Raka. Apa masih pada nih? Raka aja lah langsung. Kan tadi padanya belum selesai ya. Belum. Dianggap selesai. Dianggap selesai. Oke. Sekarang sih harapan Raka nanti setelah Raka menjelaskan itu setidaknya ada dari masing-masing pelatih yang ngasih masukan lah ya. Karena soalnya kan di sini saya pelatih baru nih ceritanya. Terus umurnya juga masih muda juga gitu. Jadi masih perlu masukan asupan gizi dari masing-masing pelatih senior yang ada di sini. Harapan saya semuanya ngasih tanggapan begitu. Dari mana dulu ini mulainya? Ya di mana saja yang penting pengalaman hidup taekwondo lah. Kalau pengalaman hidup kan saya masih sedikit atuh. Dari berawal taekwondo Taekwondo aja. Oke. Taekwondo. Dari awal TCT aja masuk ya. Enggak, awal mula masuk taekwondo dari mana dulu? Oh. Gitu. Kalau awal mula masuk taekwondo itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD di unit GBA waktu itu pelatihnya itu Salam Ade. Di situ saya sampai sabuk hijau teman-teman. Sampai sabuk merah polos. Nah dari situ saya emang jarang ikut bertanding ya sebelumnya, karena di sana kebanyakan latihan doang, hanya latihan dan ujian. Jadi kompetisinya baru sekali saya waktu itu sabuk hijau, dan itu dua kali. Pertama itu di Wali Kota Cup, kedua sama di Wali Kota Cup juga. Yang pertama kalah, saya menang dulu sekali, keduanya kalah nggak dapat apa. Dan yang keduanya bertanding lagi, terus menang kalah, tapi dapat perunggu karena dulu mah nggak ada kelas prestasi, kelas pemula itu nggak ada. Terus zaman dulu mah masih Wali Kota zaman dulu mainnya masih 5 kali, paling sedikit tuh 4. Jadi waktu itu saya kondisinya bertanding tuh main 5 kali, jadi menang 2 kali, ketiganya kalah, dapat perunggu lah gitu. Lanjut masuk SMP, akhirnya ketemu Sabum Tri, di situ mulai lebih aktif lagi. Tapi latihannya belang betong waktu itu, sampai saya disebut sama pelatih saya yang dulu tuh nakal gitu ya. Ngomong ke orang tua mah mau latihan ekskul di sekolah gitu, padahal mah main ke Parnet, main PB. Akhirnya waktu di rapot nilai saya apa ya, D gitu nggak tahu, terus si ayah marah, kenapa ini anak dapat nilai segini gitu, padahal sering latihan. Tapi si ayah nggak tahu kalau saya tuh belok ke warnet main PB gitu kan. Tapi pelatih saya ngomong bicara fakta, nih ada absensinya. Udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ayah saya, oh ya udah deh, berarti ini kesalahan di Raka. Nah dari situ itu kondisi SMP kelas 2 semester 1. Nah akhirnya kan, tapi itu kondisi rumah udah di Jumbrung. Akhirnya sekolah saya pindah karena waktu di 34 saya rada sedikit bangor gitu kan, tukang main, tukang berantem. Akhirnya saya pindah ke SMP 8, situ saya mulai soleh, mulai agak baik gitu ya. Dan akhirnya saya masuk komplek Villa Pasirwangi itu. Waktu itu ceritanya lagi ada arisan ya, sebelumnya ngasih tahu ke ibu-ibu, ke orang-orang. Terus ibu saya ditawarin, kata dari Sabung Medika beliau punya unit, terus saya tawarin masuk sana. Ibu saya sih yang mau, saya sebenarnya waktu itu udah antara mau dan nggak mau. Cuma kata ibu saya, ini juga peran ibu sangat dominan di prestasi taekwondo saya selama ini. Karena ibu akhirnya saya bisa ketemu sama Agung sama Medika di TCT gitu. Berawal dari perkumpulan di komplek, akhirnya saya dimasukin ke TCT. Nah dari situlah saya merasakan benar-benar latihan, maksudnya tuh latihan kompetisi, latihan bertanding. Jadi kayak latihan udah itu ada evaluasinya di bertanding, dan di situ pun mulai saya berkembang, semakin berkembang sebenarnya sih. Juga saya banyak terima kasih juga ke sama Agung sama Medika Samudi yang waktu dulu sering ngedidik saya selama di TCT, akhirnya bisa sampai saat ini gitu. Jadi puncak prestasinya ada di TCT lah bisa dibilang kayak gitu. Dan pertama kali masuk Pelacap juga dari sini juga, karena kalau nggak tahu, kalau mungkin nggak masuk TCT waktu itu, nggak sama Medika nggak nawarin ke orang tua mungkin nggak bisa ketemu juga. Nah itu ya bersyukur juga, mungkin jalannya seperti ini dari Allah tuh seperti itu. Sampai akhirnya sering bertanding sampai SMA. Terakhir tuh 2016, sampai akhir 2016 masuk Pelacap ya. Nah dari situ mentok di Pelacap doang, karena mungkin waktu itu ya saya kerasa juga sih
selama di TCT itu gak hanya latihan tapi melatih juga, jadi sedikit kurang fokus lah waktu dulu, jadi sedikit nggak bisa berkembang buat ke lebih seriusnya lagi. Ketambahan mungkin saya juga difokusin buat ngelatih juga, akhirnya ya udahlah ngambil ngelatih gitu. Pada awalnya ngelatih itu bingung saya tuh sebenarnya harus kayak gimana, sampai nanya ke Sama Agung tuh. Saya juga sedikit berterima kasih juga sama Agung awalnya waktu itu di Gor Satria Sama Agung ya. Mulai pertama saya bingung situ, pertama sama kita tuh saya suruh ngelatih itu harus ngapain itu kan di depan anak-anak apalagi gitu kan, di samping ada orang tuanya. Cuman di situ ada dorongan dari Sama Agung, akhirnya membuat saya ya udah memberanikan diri, apapun yang saya ketahui akhirnya saya latihin aja setahu saya gitu ya. Nah di situ mulai mendapat pengalaman melatih sama TCT itu dari Sama Agung sama Mika. Tapi setelah itu nggak lama saya bantu sama Agung sama Mika. Di situ banyak sih, pertama ngelatih ngebantu di BMK dari mulai BMK 0 sama BMK banyak banget di situ, terus ngebagiin brosur ke belakang polsek itu kan sama tim. Akhirnya meledak lah di situ. Dan situ kan waktu itu sempat yang dipercaya di sana kan Raka sama Silpa ya. Raka sama Silpa, alhamdulillah di situ Raka dapat kepercayaan dari sama Agung sama Mika buat ngebantu dikit-dikit ngelatih. Dan di situ juga alhamdulillahnya dapat pengalaman lagi, ilmu lagi, bisa melatih adik-adik, akhirnya dapat pelajaran baru lah. Tapi dari situ nggak panjang selama jadi pelatih, karena waktu itu terbentur dengan fokus Akmil. Nah di sini sebenarnya yang cerita yang pengalaman yang menurut Raka itu pengalaman yang sangat bermakna banget lah di sini. Soalnya waktu itu sempat Raka menghilang dari TCT, jarang latihan ya waktu itu, apalagi waktu zaman sama Rosandi datang. Raka jarang latihan karena terlalu fokus ke Akmil sampai 4 kali, dan akhirnya belum rezeki gitu ya. Nggak apa-apa, saya terima itu belum rezeki. Cuman di akhir waktu itu daftar Akmil yang ke 4 itu Raka gagal lagi di Pantohir daerah. Tapi sebelumnya di situ ada pemberitahuan dari panitia kalau Raka itu, maksudnya kan Raka waktu itu di ranking 30-an yang diterima itu ranking 1 sampai 27 atau 26 lupa. Nah sisanya itu kan berarti nggak lolos ya, bukan nggak lolos karena gagal tapi karena kuota, jadi Raka nggak ke bawah. Cuman panitia waktu itu ngomong ke Raka, bukan ke Raka, ke semuanya, bagi yang kondisinya memungkinkan nilainya tuh masuk semua, terus nggak ada kesalahan, terus angkatan terakhir, kebetulan kan waktu itu Raka angkatan terakhir. Nah, ada kemungkinan besar itu jatah masuk secaba waktu itu, dapat surat gitu. Logikanya Raka ranking 30-an harusnya masuk lah ya, harusnya itu memang wajib. Dan waktu itu pengumuman terakhir itu si panitianya bilang surat bagi yang tadi saya jelasin itu ya, umur terakhir terus nggak ada kekurangan, itu bakal dapat surat rekomendasi masuk secaba katanya gitu. Di situ saya senang sih, walaupun saya gagal, setidaknya saya ada cadangan waktu itu buat masuk secaba, tapi langsung masuk gitu kan, harus tes dulu. Saya udah yakin aja di situ, karena waktu itu beliau ngomongnya bakal ngasih surat ke rumah masing-masing. Sampai saya tunggu kok nggak datang suratnya gitu, sampai akhirnya teman saya waktu itu ngajak ke Ajendam buat Raka cek ambil surat di sana ada apa enggak gitu kan. Terus saya udah siap siang-siang waktu, cuman nggak jadi pergi gara-gara teman saya ketiduran waktu itu, padahal saya udah siap-siap mau pergi. Akhirnya udahlah ya, di situ saya nggak jadi pergi buat ngambil surat ke Ajendam. Akhirnya saya masih menunggu selama 1 minggu atau 2 minggu. Dari situ hati saya, nah ini cerita di sini ya, mulai baik lagi ke TCT, hati saya tergerak ke Goresko. Padahal waktu itu Sama Agung nggak ngechat, sama Mendika nggak ngechat, pelatih nggak ada ngechat, tiba-tiba Raka pengen main ke sana. Dan kebetulan waktu itu lagi ada acara peresmian sama Fendi apa gimana, waktu itu rame-rame Sabtu, jadi itu pun ada kalau nggak salah waktu itu, yang Raka datang ke sana dikenalin, Raka pakai baju biasa, yang lain pakai seragam. Sama Mendika juga nanya kenapa nggak pakai dong, kata Raka nggak tahu, udah nggak ada pemberitahuan, kata Raka kayak gitu, pengukuhan ya, pengukuhan. Sama Mendika ngomong gitu, nggak tahu, Raka pengen aja kesini, kata Raka gitu. Nah setelah dari situ sama Mendika kayak mendorong Raka buat udah sekarang mah ngelatih aja gitu, ngelatih aja
nggak usah, kan waktu itu umurnya gue udah habis gitu kan, nggak bisa daftar lagi. Akhirnya Raka juga mikir-mikir cuman Raka masih bimbang waktu itu antara nunggu surat sama ngelatih, bingung waktu itu Raka mau yang mana dulu, takutnya waktu VIP-nya jalan dapat surat gitu kan nanti terbengkalai gitu. Dan sampai akhirnya Raka mungkin itu jalan dari Allah mungkinnya, waktu lagi ada acara rame-rame di TCT di Goresko, tiba-tiba Raka datang sendiri tanpa ada undangan, terus sama mereka ngomong kayak gitu, nyuruh Raka buat buka VIP. Akhirnya oke lah, kayaknya yaudah mungkin Raka pasrah aja, kayaknya ini surat gak ada, kata-kata kayak gitu nggak ada, mending Raka buka di sini aja lah. Soalnya waktu Raka sempat berdoa juga sama Allah, sampai ya habis sholat itu kan sedih parah sih, soalnya ini udah gagal berkali-kali. Terus Raka berdoa mungkin Allah tahu yang terbaik, Allah pasti ngasih jalan buat Raka lah, rezekinya mungkin bukan di situ. Akhirnya ya udah Raka pasrahkan, cuman Raka minta ya Allah berikan pengganti yang terbaik lah buat Raka, ya mungkin ini salah satunya gitu kan. Akhirnya buka lah VIP waktu itu dari situ, dan ternyata itu tuh bulan VIP kan bulan Agustus tuh, September tuh udah mulai jalan. September itu mulai sama pendaftaran secaba juga. Waktu itu teman Raka juga sempat ngajak daftar secaba, cuma Raka tolak karena Raka nggak mau mulai dari nol. Dan ternyata setelah beberapa minggu pendaftaran secaba itu, si teman Raka yang menghubungin Raka itu dia ranking 60-an waktu Akmil. Ternyata dia dapat surat, waktu itu ngasih tahu ke Raka dapat surat, ternyata ngambil di Ajendam. Logikanya kan kalau misalkan dia ranking 60 nih dapat surat, dia satu angkatan sama Raka, dia ranking 60, Raka ranking 30, logikanya masa Raka nggak dapat gitu kan. Raka kayak nilainya lebih bagus, jauh lebih bagus gitu. Raka mikir di situ, aduh ini benar-benar nih kayaknya tentara bukan rezeki, kata gitu kan. Padahal sebelumnya Raka mau ngambil surat tapi nggak jadi, tapi logikanya teman Raka yang ranking 60 dapat gitu kan. Di situ mulai aduh kepikiran, sedih banget, sedih parah di situ. Harusnya ya bisa harusnya nggak ngambil gitu. ya Bisa. iyalah, bukan nyesalnya tuh kenapa waktu itu Raka nggak jadi ke ajen teh, jadi yang sama kesana. temen teh. Iya. Karena aku janjian sama temen tuh mau ke ajen, cuma temen Raka ketiduran. Ternyata itu kalau Raka datang ke ajen, ya nggak tahu ya Insya Allah walau alam dapat ya, insya Allah dapat suratnya ada gitu. Soalnya ternyata pengambilan surat rekomendasi itu di ajen, bukan datang ke rumah. Padahal kan waktu itu info di awal itu kan datang ke rumah, makanya Raka nunggu kan. Di situ Raka aduh sedih banget. VIP udah jalan, tapi Raka dapat kabar gitu dari teman Raka sekarang udah jadi PM, dia ranking 60 gitu, Raka ranking 30. Harusnya kan Raka logikanya kan masuk gitu, harusnya harus itu. Sedih banget, tapi ya udahlah. Di situ Raka mikir bener-bener nih kayaknya Akmil bukan jalan, tentara bukan jalan, kata Raka. Ya udahlah, Raka pasrahkan semuanya. Akhirnya Raka jalan aja VIP sampai sekarang jalan gitu kan. Ya itu juga bentuk ya mungkin itu jalan dari Allah. Terus mungkin itu kesempatan yang diberikan sama Agung dan sama Melika ke Raka dengan umur yang segini gitu, masih 23 tahunnya tahun ini, tapi dikasih kepercayaan sama Agung sama Melika. Dan yang lebih Raka banggakan lagi, lebih Raka berterima kasih lagi, Agung dan sama Melika itu mempercayakan Raka sebagai pelatih kelas 1. Itu merupakan apa ya, walaupun itu cukupnya hanya TCT gitu kan, tapi sama Agung sama Melika bisa ngasih Raka kepercayaan untuk melatih kelas atlet gitu kan. Itu merupakan apa ya, prestasi yang mungkin yang luar biasa lah yang Raka dapatkan dari sama Agung sama Melika. Padahal kan bisa aja nyari pelatih lain gitu kan, yang lebih senior, lebih bisa dari Raka lah, tapi kan dikasih kepercayaan dan akhirnya Raka buktikan itu, dan Raka akhirnya coba itu gitu. Jadi intinya sih Raka pertama ya bersyukur sama apa yang udah Raka dapatkan, jalan dari Allah, Raka terima kasih. Terus ya mungkin Allah juga menggerakkan hati sama Agung dan sama Melika buat percaya sama Raka juga mungkin kan, untuk memilih Raka sebagai kelas atlet sih. Intinya kalau di taekwondo sih sejauh ini Raka cukup belum puas banget sih, maksudnya udah lumayan bangga dengan prestasi Raka yang segini, udah dapat kepercayaan yang besar dari sama Agung dan sama Melika gitu. Walaupun Raka itu perjuangannya tuh berat lah ya, panjang gitu jadi pelatih kelas atlet itu. Raka tuh kalau Alif juga mau tahu juga kan, waktu itu sempat ngelatih di BMK itu sebenarnya nggak dapat apa-apa. Waktu SMA ngebantuin ngelatih tuh nggak dapat apa-apa, cuman sekarang mungkin buahnya yang bisa Raka petik gitu kan, dari kesabaran Raka,
dari ilmu yang dikasih gitu, akhirnya sekarang jadi percaya gitu kan. Jadi nggak instan gitu, nggak mungkin orang-orang ngelihat Raka teh, oh ini masih muda nih, kok kenapa TCT mempercayakan kelas atlet ke Raka gitu kan. Itu kan pandangan orang tua mungkin ya, cuman kan mereka nggak tahu perjuangan Raka selama ini kayak gimana, perjalanan Raka kayak gimana selama ini, kesabaran dites, mental dites, wah segalanya dites lah. Akhirnya Raka bisa sampai titik sekarang jadi pelatih kelas atlet. Itu merupakan kebanggaan buat Raka untuk saat ini ya, dan akhirnya Raka bisa megang sendiri VIP gitu, dari kepercayaan sama Agung dan sama Mendika. Itu aja sih mungkin itu yang Raka dapetin selama di TCT, dan selalu dapat support juga dari Pak Ali, dari Pak Dani, dari Pak Asep, dari Pak Agus, semuanya. Walaupun Raka masih muda, tapi Raka kayak dikasih kepercayaan, dikasih penghargaan gitu kan. Walaupun Raka masih muda, tapi kayak Pak Ali lebih tua tuh menghargain Raka banget gitu. Itu kan mungkin Pak Dani juga sama, mungkin itu kan bentuk support ke Raka gitu kan. Mungkin bisa aja Pak Dani sama Pak Ali yang lebih tua dari Raka bisa ngomong seenaknya sama Raka gitu kan, ngatur-ngatur seenaknya. Tapi kan selama ini enggak kayak gitu kan, yang ada malah dipercaya, yang ada malah disupport. Yang mungkin itu juga bentuk terima kasih juga sama keluarga besar TCT Group lah, yang udah support dan ngasih kepercayaan ke Raka. Nah itu Raka sih harapannya juga butuh masukan buat pengembangan Raka di kelas atlet dan di VIP. Mungkin di sini ada sama Agung, sama Mendika, sama Pak Ali, Pak Dani, ada Alif gitu. Mungkin butuh, kalau mau ngasih masukan juga butuh, Raka juga butuh masukan buat perkembangan kedepannya gitu, seperti apa lebih baiknya lagi kan. Raka juga belum sempurna di sini, masih banyak kekurangan, masih banyak belajar lah, perlu banyak belajar gitu. Segitu aja sih paling dari saya mah. Ada yang mau menanya? Ada yang mau menanggapi? Tanggapi lah. Izin bertanya tuh. Izin bertanya. Selama di TCT sebelum Raka, Yuk. suka dukanya udah diceritakan tadi. Alhamdulillah dapat pengalaman gitu. Nah, menurut Sabung Raka sendiri, untuk Sabung Mendika sama Sabung Agung itu penilaian Sabung Raka seperti apa? Oh iya, Nah, itu bener Raka lo ceritain. Gitu. Penilaian Raka ke Sabung sama Mendika, jujur ya. Dulu waktu Raka ngelatih, ini mah penilaian Raka sebagai atlet, dan Raka sebagai pelatih, dan Raka sebagai murid, dan Raka juga punya orang tua. Jujur Raka melihat sama Agung sama Mendika awal-awal mungkin kadang ada sebelnya, kadang ada kesalnya, kadang ada senangnya, kadang ada bangganya. Tapi yang Raka apresiasi dan Raka senang sama Agung sama Mendika tuh, makin di sini makin ada perubahan. Bener-bener perubahannya tuh signifikan lah. Kayak kan ada masa lalu, kayak memperbaiki masa lalu gitu. Kan Raka juga di sini sering berkomunikasi dengan Silva, atlet-atlet zaman dulu lah, teman-teman zaman dulu, yang mereka tuh masih nganggap sama Agung sama Mendika tuh masih kayak gitu. Jadi kan pandangan mereka tuh masih pandangan yang dulu 2012, yang sama Agung sama Mendika masih gini, nyebelin semua isinya. Sampai Raka, padahal Raka nggak pernah disuruh sama Mendika sama Agung buat ngebelain, nggak pernah. Cuman di sini Raka baru buka, Raka sering ngomong sama Mendika udah nggak kayak gitu loh, kata Raka kayak gitu, sama Agung udah nggak kayak gitu loh. Padahal Raka kalau sedikit mah wajar lah kalau ada cekcok lah gitu kan. Sekarang itu masih ada, cuman Raka nggak kecewa gitu. Maksudnya Raka masih bisa menceritakan ke teman-teman Raka yang dulu tuh udah nggak kayak gitu, sekarang udah banyak perubahan kata Raka gitu. Sampai ke ibu ke ayah pun Raka cerita gitu, saking ya bangga lah gitu, ada bangganya gitu, karena ya mungkin Raka udah dapat posisi seperti sekarang. Dan Raka juga akui sama Agung sama Mendika bener-bener sekarang lebih baik lah ya, lebih baik, terus lebih mendengarkan apa kata-kata kita ini. Kalau misalkan ngasih masukan, ditampung, didengar, dilaksanakan gitu. Mungkin ada disaring juga, ada yang dilaksanakan dan enggak juga, mungkin tergantung pemikiran. Cuman yang Raka rasakan sama Agung dan sama Mendika itu di mata Raka sekarang jauh lebih baik, perubahannya ada. Walaupun ya sisi negatif mah pasti ada ya, sisi positif negatif mah ada, cuman Raka akui perubahannya benar-benar
jauh lebih baik lah gitu. Dan Raka juga bangga juga punya pelatih sama kayak sama Agung sama Medika yang selalu mendukung, selalu support, selalu percaya lah sama Raka. Itulah yang Raka rasain. Ingin Menggigil tiris asli. Ini tanyaan dari Sabom. Kan Sabom udah bicara Naka di atlet. Nah, sama bicara Naka juga untuk membuka VIP. Nah, motivasi Raka kenapa ingin pengen buka unit VIP ya gitu. membuka VIP awalnya sebenarnya Raka awalnya nggak ada niat buat buka klub, buka VIP tuh awalnya nggak ada. Cuman waktu itu dorongan itu yang Raka datang ke gor itu awalnya itu kan Raka masih galau antara tentara sama VIP, tentara sama buka. Cuman di situ sama Medika ngasih masukan, ngasih dorongan, udah buka aja. Sebenarnya nyuruh itu tuh udah lama banget ya sebenarnya. Sama Medika udah nyuruh lama banget, cuman Raka belum tanggapin serius gitu. Cuman akhirnya kalau Raka nggak buka VIP, ilmu yang Raka dapetin masa mau mentok di Raka aja gitu kan. Kebanggaan Raka tuh kalau misalkan dia taekwondo itu ya Raka udah dapat prestasi gini, sama aku sama Medika udah dapat prestasi segini, seenggaknya Raka harus di sini gitu. Nah jangan sampai Raka mentok di sini aja. Nah, Raka pengen ada yang di sini. Nah di sini tuh Raka pengennya setidaknya ada. Raka pengen mencetak atlet yang jauh lebih baik dari Raka gitu. Mungkin motivasi pertamanya, yang pertama yang ingin berbagi ilmu. Terus motivasi keduanya mungkin sekarang Raka udah hobi banget sama taekwondo. Akhirnya Raka itu juga yang mendukung Raka buat buka VIP gitu. Jadi Raka benar-benar pakai hati gitu ngelatih di sini tuh. Jadi udah kayak ya siapa sih yang nggak mau uang mah ya, itu mah manusiawi gitu kan. Cuman uang mah bakal ngikutin kalau Rakanya seneng di situ, Rakanya sepenuh hati di situ. Dan akhirnya alhamdulillah sih sekarang karena Raka sayang sama anak-anak dan orang tua murid pun menyadari itu ya, mereka tuh selalu ngomong sama Raka mah sayang sama anaknya kayak gini-gini gitulah. Walaupun negatifnya ada, terus tapi positif juga ada. Nah, di situ Raka ngerasa oh berarti benar-benar nih kayaknya orang tua udah tahu Raka kayak gimana ke VIP. Akhirnya Raka semakin termotivasi buat itulah mempertahankan VIP. Walaupun Raka terkendala ini teh di zona nyaman ini gitu. Maksudnya ini Raka udah punya murid nih yang sekarang masuk biru, udah lumayan lah bagus kalau menurut Raka. Cuman masih terkendala buat nyari lagi gitu, nyari pengembangan VIP-nya lagi gitu. Tapi sekarang lagi berusaha sih karena udah coba buka ekskul kemarin di SD dan alhamdulillah responnya positif. Nah itu sih intinya awalnya kenapa Raka mau buka VIP itu pertama yaitu dorongan dari sama Agung sama Dika. Yang kedua Raka ingin berbagi ilmu yang udah Raka dapetin ke murid-murid Raka. Yang ketiga ya Raka pengen mencetak atlet, itu sih. Yang keempat duit kata sih yang itu mah manusiawi. Nah, kalau satu pertanyaan dari saya kepada Sabum Raka, siapa sih sosok Sabum Medika itu bagi Raka? Sabum Medika tuh buat Raka ya jujur sekarang lain memujinya sedikit panutan juga buat Raka. Karena jujur aja kadang Sabum Medika tuh sekarang nih yang Raka rasain sekarang udah dibilang kayak orang tua Raka sendiri lah Sabum Medika tuh. Soalnya kan nggak tahu kenapa padahal Raka tuh kadang nggak pernah nanya ke Sabum Medika tuh, nggak pernah minta dikasih tahu, teman tiba-tiba ada ilmu kehidupan yang Sabum Medika tuh tiba-tiba nyeplos gitu langsung ngasih tahu Raka gini kayak kemarin lagi sesepedahan duduk istirahat pasti nyerita gitu kan, pasti ngasih masukan. Nah itu mungkin Raka akhirnya terus ya itu juga salah satunya Sabum Medika jadi panutan Raka. Terus yang Raka suka dari sikap Sabum Medika sekarang tuh Sabum Medika bisa menempatkan Raka gitu yang tadi Raka bilang itu. Jadi orang tuh niatnya baik nih sama Raka, cuman kadang orang tuh nggak bisa ngomongin Raka gitu. Raka kan orangnya temperamental, emosian gitu. Cuman Sabum Medika tuh bisa mentreatment Raka dengan baik gitu.
kayak misalkan Raka nih orangnya egois, keras kepala. Kalau Raka ngomongnya, kalau misalkan sama Medika mau ngasih masukan ke Raka tapi ngomongnya kayak ke sama Fendi, ya keras nanti jadi gini gitu. Cuman waktu Raka ngebandingin, padahal pertanyaan Raka sama Fendi itu sama, omongan Raka sama Fendi itu sama, cuman hentakannya tuh beda gitu. Kalau ke sama Fendi mah kan emang kayak setelan dihentak dia mah kan. Kalau Raka kan gak bisa digituin. Yang udah juga Raka kalau diomongin dihentak gitu pasti Raka jadi guntrang gitu, jadi omong-omong gitu. Cuman yang Raka kagumin sama Medika bisa mengerti Raka, bisa tahu Raka, akhirnya sama Medika bisa ngomongin Raka dan masuk omongannya. Kalau sosok Sabung Agung itu seperti apa di mata Saung Raka? Di mata Najwa. Tuh, kalau Sabung Agung jujur Raka sekarang juga merasa lebih baik dengan Sabung Agung ya. Walaupun selek kadang ada lah itu mah gitu ya, namanya cuma pasti ada lah, nggak selalu apa, Nggak selalu mulus. nggak selalu mulus lah namanya hidup. Cuman Raka ngerasa sama Agung tuh kayak temen, bener-bener kayak temen gitu. Kadang nyambung banget ngomongnya tuh gitu, bercandanya nyambung, ngomong seriusnya nyambung gitu. Kayak sama Agung sama Medika tuh lengkap Raka gitu. Jadi di saat serius nih sama Medika, di saat lagi pengen berteman, pengen bersahabat, pengen bercanda, pengen bercerita, nah itu sama Agung gitu. Jadi sama Agung tuh orang tua, cuman posisinya tuh bisa orang tua tapi bisa menempatkan posisinya. Kalau lagi sama Raka tuh ya ibaratkan gitu ya, jadi kayak ngomong kasar tuh nyantai gitu, karena sama Agung tuh menempatkan seumuran sama Raka gitu. Jadi di saat sama Agung bercanda nih sama Raka, terus sama Agung ngomongin Raka ya masuk gitu. Jadi karena sama Agungnya menempatkan posisi Raka gitu, bukan Raka yang dipaksa menempatkan sama Agung. Intinya sih sama kayak sama Medika, jadi sama Agung bisa men-treat Raka juga di saat bisa menyesuaikan kondisi Raka gitu sih. Jadi nyambung lah Raka sama Agung, ngerasa enak lah gitu, melengkapi sama Agung sama Medika tuh. Ya kalau ini Pali kalau menurut Pak Dani gimana sosok Sabung Medika ini? Kalau menurut saya sosok Sabung Medika itu lebih cenderung ke guru ya. Guru apa? Guru ngaji. Pokoknya guru aja, guru spiritual, guru bela diri aja gitu. Nah itu jadi lebih cenderungnya ke sana. Kelihatan Jadi dirinya. ada Itu udah ngerak mau ada kepala. tahapannya gitu. Itu kalau menurut saya mah simpel aja gitu. Terus yang udah didapat sama Pak Dani itu apa ya dari Sabung Medika itu? Baik di bela diri ataupun di bidang lainnya. Ya alhamdulillah lah, untuk sampai saat ini lumayan juga dari bela dirinya juga makin bertambah, wawasan juga sedikit bertambah, walaupun jujur ya, kalau untuk wawasan saya dari nol pisan gitu ya, dari bawah. Untuk wawasan, untuk berbicara juga agak kurang juga, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai bertambah sedikit gitu. Jadi Follower bertambah. follower belum. sering update kayak nambahan. Nah itu jadi kalau pandangan saya itu lebih cenderung ke guru gitu. Guru segalanya lah gitu kalau menurut saya. Dan siapa Sabung Medika itu menurut Pak Dani? Seorang guru. Coba ya, susah menjelasannya lah. Ya, ini mungkin Tunggu Raka terakhir. pertanyaan terakhir di Saung ya. Motivasi Oh. dari Saung Raka untuk para Saung Raka kan dikenal sebagai senior lah di TCT sini. Ya, motivasi dari Saung Raka untuk anggota taekwondo. Ya, bagaimana? Murid dah. Ya, Yang murid maupun seangkatan Saung Raka. kalau buat seangkatan Raka ya Raka anggap Alif juga bisa anggap seangkatan lah ya. Kita lihat harapan Raka sih buat seangkatan dulu ya, buat Raka ya. Sekarang ada Alif di sini, harapan Raka sekarang kita udah punya ilmu, kita udah sabuk hitam,
Oh ini kan bukan angkatan saya, ini junior ini junior. Umur boleh tua tapi senior di sini. Iya. Kalau buat teman seangkatan ya, Raka harap bisa, sekarang udah dapat ilmu nih, tolong terus cari ilmunya sebanyak-banyaknya, jangan hanya dari Raka, jangan hanya dari Salabu sama Medika, tolong cari ilmu keluar. Itu yang juga sama Medika bilang ke Raka, cari ilmu yang keluar, tapi nanti ambil ilmunya terapkan di TCT Group. Nah Raka juga harapan Raka, Alif nih udah sampai hitam, kamu sekarang udah kuliah, nanti kamu dalam taekwondo ikutan sana di Metal, tapi jangan pindah hanya ikutan doang, nanti ilmunya ambil, karena Metal juga tim yang bagus, cara latihannya seperti apa, metode pelatihannya seperti apa, cara mendidiknya seperti apa, teman-teman seperti apa, kamu terapkan di tempat latihan kamu atau di dojang kamu nanti, kamu bagi, share ilmunya di situ, share ilmu yang kamu dapat, share juga ilmu yang kamu cari dari orang lain. Jadi ada yang kamu dapat langsung dari sabum atau sabum yang ada di sini, dan juga ada yang dari luar ngambil. Jangan sampai, harapan saya jangan sampai ilmunya mentok di kamu aja. Itu biar ilmunya jalan kan, jadi pahala juga kan ya, ilmu yang bermanfaat. Nah itu buat yang teman seangkatan. Terus buat murid-murid, kalau saran dari Raka, masukan dari Raka, jangan pernah berhenti berlatih. Capek emang capek, rasain aja itu bagian dari tangga kesuksesan. Dan nggak ada atlet yang instan, itu nggak ada, semuanya butuh proses. Walaupun misalkan proses kamu jatuhnya lebih banyak daripada bangunnya, itu awal dari kesuksesan. Karena pengalaman saya sendiri juga, untuk mendapatkan medali emas itu susah banget, perunggunya berapa kali, peraknya berapa kali dulu baru sampai emas. Nah itu pun itu juga buat adik-adik yang sekarang itu, terus berlatih, terus bertanding, terus belajar, dan jangan pernah melihat siapa pelatihnya, ambil ilmunya, jangan membedakan siapapun pelatihnya, dan selalu evaluasi diri. Jadi tetap semangat aja, itu buat murid-murid, dan jangan pernah mudah puas gitu. Satu udah Kakak, ini buat kemajuan pribadi nih, Kakak minta masukan sudut pandang rekan, sudut pandang orang tua Dari segi asmara. Kakak pengen dapat masukan ini, jangan kan namanya. Baik ya, mungkin masukan Sok ngeliling lah. saya bisa mewakili dari beberapa para pelatih ya. Masukan dari Sabum untuk Sabum Raka, yang pertama dari segi kualitas diri, yang keduanya dari segi kualitas organisasi. Kualitas diri otomatis harus mumpuni antara kualitas bela diri, baik secara sertifikasi, baik secara karya, baik secara produktivitas, baik secara prestasi. Jadi bentuk itu adalah satu kebanggaan, satu kehormatan, satu pengakuan dari masyarakat atau dari orang tua murid atau dari murid ataupun dari para pelatih yang ada, bahwa kita itu bisa tidak bisa itu tergantung kita bisa atau tidaknya menciptakan satu karya untuk diri sendiri, untuk orang tua murid, untuk murid, untuk dojangnya ataupun taekwondonya, baik kota, daerah, bahkan nasional. Dan jadikan target pada diri sendiri itu bahwa Sabum Raka harus terus berkarya, menimba ilmu, meningkatkan kualitas bela dirinya, meningkatkan kualitas dannya, meningkatkan SDM-nya secara khusus ataupun secara umum. Dan yang tidak kalah penting, jangan pernah takut dikritik, jangan pernah ego, jangan pernah marah, jangan pernah kecil hati. Jalani hidup ini dengan senang dan evaluasi, dan terus belajar dan berkarya. Karena kita maju itu bukan karena siapa kita yang hebat, siapa yang kita bisa, karena yang hebat itu kita melalui dari proses
yang memang melewati proses yang cukup berat. Karena kalau kita belum berhasil melewati proses, berarti kita belum hebat, belum bisa. Dan sehebat-hebatnya kita, sebetulnya kita tidak hebat, hanya Allah yang memudahkan ya untuk berusaha kita. Status. Terus yang kedua masalah organisasi, harus belajar karena organisasi ini kan ada keilmuannya ya. Jadi ilmu organisasi itu otomatis harus tahu dari sistem administrasi, terus harus tahu juga sistem hierarki juga. Karena kalau kita salah berorganisasi, salah beradministrasi, otomatis akan berpengaruh kepada kredibilitas kita sendiri. Maju tidak maju kita ataupun organisasi itu tergantung bagaimana kita menyikapi tentang satu organisasi apapun. Apalagi Raka mulai membentuk satu unit baru yang namanya VIP. Kalau misalkan dibuatnya biasa, hasilnya sama dengan biasa. Kalau dibuatnya setengah, hasilnya setengah. Tapi kalau dibuatnya dikemas dengan baik dan sangat rumit dan sungguh luar biasa, hasilnya pun akan luar biasa. Jadi besar atau tidaknya tergantung Sabung Raka membuat bagaimana organisasi tersebut. Kalau misalkan VIP-nya dibuat latihannya, dibuat organisasinya secara ya katakanlah main-main atau asal-asalnya, hasilnya sama dengan asal-asalan. Tapi kalau memang mau bagus, buatlah sistem yang bagus supaya hasilnya bagus. Dan percaya bahwa kita mau belajar, mau sharing, mau berinteraksi dengan pimpinan-pimpinan organisasi lain, insya Allah Raka akan menjadi orang besar di organisasi manapun. Bahkan bukan hanya di BIP, bisa nanti levelnya naik ke Pengcap ataupun Pengprov, bahkan ke BTI. Insya Allah. Ya, itu aja pesan dari saya. Terima kasih Sabung. Ya, terima kasih buat udah karena menghemat waktu. Satu lagi. Oh, please. satu lagi. Ini, Pak. Oke. Dari Sama Pak Haji. Kaitkan Ustaz, dengan Ustaz. agama. Buat Raka. Terakhir aja Sob. Waktu Sob. Buat bekal ya. Ayo Al-Mukarram. Ya untuk Sabung Raka mungkin sedikit masukan ya. Saya yakin kalau di bidang bela diri Sabung Raka lebih ini masukan Sabung Raka. Kalau kita menghadapi suatu masalah serumit apapun, sepikakeun apapun gitu, jangan emosi yang dikedepankan. Jadi kita cerna dulu, biarkan misalkan ada orang lain menghina atau mengoreksi kita cerna dulu, benar nggak seperti itu. Kalau enggak misalkan ya kita istilahnya evaluasi diri terus Sabung Raka kalau yakin apa yang dilakukan Sabung Raka benar, jalani terus gitu. Jangan pernah patah semangat dengan omongan orang. Jadi hadapi semua masalah dengan senyuman. Itu Sabung Raka sedikit masukan dari saya. Intinya jangan mengedepankan emosi, berpikir jernih, positif, dan yakinkan apabila Raka yakin, lanjutin. Betul seperti itu Sabung Raka. Oke, terima kasih Sabung Raka. Nah, semoga unit VIP semakin berkembang, Amin. banyak atlet yang berprestasi, Amin, Allah. ya, baik di VIP maupun di SMP. Amin. Semangat tuh Sabung Raka ya. Oke, Thank you. semangat. Oke. Guys, Salam sukses, salam sukses. salam sukses buat